Laporan bulanan pelayanan kefarmasian dan self-assessment untuk puskesmas dapat menggunakan aplikasi Simona. Kita dapat mengakses aplikasi Simona melalui website simona.kemkes.go.id. Langkah pertama adalah melakukan registrasi dengan mengklik ikon daftar. Kemudian, pilih jenis Pasienkes, lalu isi kode sarana puskesmas menggunakan kode puskesmas terregistrasi yang terdiri atas 7 digit angka. Untuk kode sarana puskesmas dapat dilihat melalui link.kemkes.go.id/data puskesmas 2021 atau dapat menghubungi admin melalui WhatsApp ke nomor 081398800246. Kita dapat melihat kode sarana puskesmas sebelah sini. Sebagai contoh, kita masukkan kodenya. Kemudian dapat terlihat di sini bahwa Puskesmas Kemenkes belum terdaftar di aplikasi Simona. Untuk melakukan pendaftaran, dapat mengisi email, password, dan password konfirmasi. Tidak ada ketentuan khusus terkait email dan password yang didaftarkan. Sebagai contoh, kemudian klik daftar. Akan muncul notifikasi bahwa pendaftaran berhasil dan silakan melakukan login dengan email dan password yang didaftarkan. Kita coba masuk menggunakan email yang kita daftarkan tadi. Kemudian dapat terlihat halaman utama, di mana bagian pertama yaitu ada form assessment mandiri atau self-assessment yang dilakukan sekali setahun. Lalu di bagian kedua ada laporan bulanan yang dilakukan rutin setiap bulan. Langkah mengisi laporan bulanan, yang pertama, kita klik laporan bulanan lalu pilih belum terverifikasi. Kemudian kita klik buat laporan. Kemudian untuk bagian tahun, di bagian sini sudah otomatis diatur oleh sistem untuk tahun 2023. Kemudian kita pilih bulan pelaporan. Sebagai contoh, kita pilih bulan Februari. Kemudian pilih jenis puskesmas yang sesuai. Kemudian isi email puskesmas sebagai contoh. Lalu isi nama penanggung jawab pelayanan farmasi sebagai contoh. Lalu isi email PJ Farmasi sebagai contoh. Lalu isi nomor handphone PJ Farmasi sebagai contoh. Kemudian bagian sini ada SOP pengelolaan obat yang tersedia di puskesmas. Ada 3 macam SOP, yaitu SOP perencanaan kebutuhan obat, SOP penyimpanan obat, SOP pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa, serta kita dapat memilih salah satu atau ketiganya dengan mengklik pada masing-masing SOP. Kemudian isikan jumlah apoteker ASN, lalu jumlah apoteker non-ASN, lalu jumlah tenaga teknis kefarmasian ASN, dan jumlah tenaga teknis kefarmasian non-ASN. Klik berikutnya untuk melanjutkan pengisian. Kemudian, isikan jumlah pengkajian dan pelayanan resep yang dilakukan dalam 1 bulan. Definisinya mengacu pada halaman 19 Permenkes nomor 74 tahun 2016, di mana informasi obat yang dilakukan pada rangkaian pengkajian dan pelayanan resep tidak sama dengan pelayanan informasi obat atau PIO. Sebagai contoh, kemudian isikan jumlah pelayanan informasi obat yang dilakukan dalam 1 bulan. PIO yang diisikan bukan merupakan informasi obat yang dilakukan pada rangkaian pengkajian dan pelayanan resep. PIO dapat dilakukan oleh TTK secara terbatas dengan supervisi apoteker, seperti dari dinas atau dari puskesmas lain.
sebagai contoh. Kemudian isi jumlah konseling yang dilakukan dalam 1 bulan. Definisinya mengacu pada halaman 21 Permenkes 74 tahun 2016, di mana pada saat pandemi juga bisa dilakukan melalui telepon, video call, dan sebagainya. Sebagai contoh, kemudian pilih informasi terkait pelayanan kefarmasian secara online atau daring yang dilakukan oleh puskesmas. Misalnya konseling online, video online, atau pemantauan terapi obat secara online. Sebagai contoh, kemudian pilih informasi yang sesuai terkait pengantaran obat, misalnya untuk pengantaran obat pasien COVID-19, pasien HIV/AIDS, atau pasien TB. Sebagai contoh, kita klik tidak. Kemudian, isi nilai obat kadaluarsa pada 2 tahun yang lalu atau pada tahun 2021. Sebagai contoh, kemudian isi nilai obat kadaluarsa pada tahun lalu atau tahun 2022. Sebagai contoh, lalu isi nilai obat kadaluarsa pada bulan ini sebagai contoh. Kemudian klik berikutnya untuk melanjutkan pengisian. Kemudian isi persentase penggunaan antibiotik pada ISPA non-pneumonia sebagai contoh. Lalu isi persentase penggunaan antibiotik pada diare non-spesifik sebagai contoh. Untuk pertanyaan terkait prorata item obat yang diresepkan, tidak termasuk dalam penilaian laporan bulanan pada tahun 2023, sehingga tidak perlu dilaporkan. Lalu isi catatan dan saran jika ada, namun jika tidak ada dapat diisikan skrip. Jika seluruh data sudah terisi dan sudah sesuai dengan kenyataan, maka dapat mengklik ya sebagai pernyataan bahwa keseluruhan isi laporan ialah benar, lengkap, dan telah disetujui oleh pimpinan puskesmas. Kemudian klik kirim laporan dan akan muncul notifikasi bahwa laporan sudah tersimpan dan berhasil dikirim. Kita klik kembali dan dapat dilihat bahwa status laporan sudah selesai. Kita dapat melihat di bagian pratinjau untuk melihat data yang sudah kita input. Dan kita juga dapat mencetak dokumen laporan dengan mengklik ikon cetak. Jika ingin melakukan perubahan data, maka kita dapat mengklik ikon pensil, kemudian hapus laporan sebelumnya. Kemudian klik kembali. Kemudian kita buat laporan baru, dan kita isikan sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya, namun kita sesuaikan dengan adanya perubahan data tersebut. Kemudian berikut langkah untuk melakukan self-assessment, di mana self-assessment dilakukan 1 kali setahun. Kita klik bagian form assessment mandiri, lalu pilih submit. Kemudian pilih buat assessment mandiri baru. Di sini dapat dilihat bahwa data masih kosong, dan kita dapat menginput data dengan mengklik bagian tambahkan terlebih dahulu. Kemudian kita dapat memulai pengisian dengan mengklik tambah data baru. Kemudian di sini dapat terlihat bahwa ada beberapa data yang sudah terisi dan masih ada data yang kosong. Kita dapat mengisi data yang kosong tersebut. Sebagai contoh, kita isi juga nama kepala puskesmas. Kemudian kita lanjutkan pengisian dengan mengklik berikutnya. Kemudian di sini dapat terlihat bahwa ada beberapa. Lalu kita isi nama apoteker penanggung jawab farmasi sebagai contoh. Lalu kita isi nomor STRA sebagai contoh. Lalu kita pilih masa berlaku STRA dengan mengklik. Bagian ini akan muncul dengan tahun dan bulan seperti kalender. Ini sebagai contoh 10 Juni tahun 2025. Lalu kita input nomor SIPA sebagai contoh. Lalu kita isi nomor STRA sebagai contoh. Kemudian kita input masa berlaku SIPA.
Tampilannya mirip seperti STRA. Sebagai contoh, kemudian kita isikan nomor telepon, WhatsApp, dan email penanggung jawab farmasi. Sebagai contoh, kemudian kita isikan nomor telepon. Kemudian apabila di puskesmas tidak ada apoteker penanggung jawab, namun ada apoteker lain seperti apoteker penugasan dari Nusantara Sehat atau apoteker magang, kita dapat mengisi datanya di bagian ini. Namun, bagian ini tidak wajib diisi sehingga kita dapat melewatinya. Jika ingin melewati, kita klik berikutnya. Lalu, puskesmas yang tidak memiliki apoteker namun memiliki apoteker supervisi dari Dinas Kesehatan dapat mengisikan datanya di bagian ini. Dan bagian ini juga tidak wajib sehingga dapat kita lewati. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jumlah apoteker yang mempunyai SIPA dan STRA yang masih berlaku. Sebagai contoh, kita isi 3 orang. Kemudian jumlah tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai SIP TTK dan STR TTK yang masih berlaku. Sebagai contoh, kita isi 3 orang juga. Kemudian jumlah tenaga non-kefarmasian di ruang farmasi, sebagai contoh, kita isi 1 orang. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, lalu kita bisa mengisi jam praktik mulai dan jam praktik selesai dengan mengklik. Lalu kita dapat memilih di mana misalnya jam praktik mulainya jam 7 pagi. Di sini bisa kita klik jam 7 pagi dan jam praktik selesainya misalnya jam 3 sore. Di sini jam 3. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jumlah rata-rata resep per hari. Sebagai contoh, resep per harinya 70 resep atau 70 lembar. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu rata-rata kunjungan non-resep per hari dalam 1 bulan terakhir. Sebagai contoh, 10. Lalu kita bisa mengisi jam praktik mulai dan jam praktik. Kemudian rata-rata waktu tunggu obat jadi dalam 1 bulan terakhir. Sebagai contoh, 15 menit. Kemudian rata-rata waktu tunggu obat racikan dalam 1 bulan terakhir, sebagai contoh 30 menit. Lalu di sini ada pertanyaan terkait apakah puskesmas bekerja sama dengan BPJS atau sebagai puskesmas PRB. Jika iya, bisa kita pilih iya. Kemudian pertanyaan terkait pelayanan farmasi menggunakan sistem elektronik atau internal. Jika iya, kita bisa klik iya. Jika seluruh data di bagian data dasar sudah terisi, kita bisa mengklik tambahkan. Maka ada notifikasi bahwa data sudah disimpan. Kita dapat lanjut ke bagian selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bagian 2A terkait pertanyaan bangunan puskesmas. Kita klik tambah data baru. Lalu isi terkait pencahayaan ruang farmasi apakah memadai. Jika iya, klik iya. Selanjutnya, pertanyaan terkait apakah ventilasi ruang farmasi baik. Jika iya, klik ya. Jika puskesmas memiliki papan nama ruang farmasi, klik iya. Kemudian, jika ruang farmasi memiliki papan nama yang terlihat secara jelas dan mudah terbaca dipasang di dinding bagian depan ruang farmasi, maka pilih iya. Kemudian, jika tersedia sistem pengamanan ruang farmasi untuk risiko pencurian seperti CCTV, bisa kita klik iya. Kemudian, klik tambahkan. Maka seluruh data di bagian 2A sudah terisi. Kita lanjut ke bagian 2B, yaitu sarana dan prasarana. Kita klik tambah data baru. Terkait ruang farmasi memiliki ruang pendaftaran atau penerimaan resep dengan ketentuan. Yang pertama, terdapat ruang tunggu dengan kursi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, kita klik iya. Kemudian, terdapat sistem evaluasi pelayanan yang diisi pengunjung. Misalnya, seperti kotak saran, jika tersedia, klik iya. Pertanyaan selanjutnya terkait ruang farmasi memiliki ruang pelayanan resep dengan ketentuan. Yang pertama, meja racikan terpisah dengan kegiatan lain. Jika iya, klik iya.
Kemudian tersedianya timbangan mikro atau analytical balance, analog atau digital yang sudah terkalibrasi. Jika tersedia, klik ya. Kemudian terkait wadah pengemas dan pembungkus obat, jika tersedia, klik ya. Kemudian terkait etiket sesuai ketentuan, jika tersedia, klik ya. Kemudian terkait alat racik, jika tersedia, klik ya. Dan terkait wastafel, jika tersedia, klik ya. Kemudian, ruang farmasi memiliki ruang atau tempat penyerahan sediaan farmasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pasien dan apoteker. Jika tersedia, klik iya. Lanjut ke selanjutnya, kita klik berikutnya. Kemudian terkait ruang farmasi memiliki ruang atau tempat konseling dengan ketentuan. Yang pertama, dapat menjaga privasi pasien dan nyaman untuk berkomunikasi. Jika tersedia, klik iya. Kemudian terkait tempat untuk mendisplay informasi obat, jika tersedia, klik iya. Kemudian terkait regulasi terkait farmasi dan atau referensi informasi obat, jika tersedia, klik iya. Kemudian tersedianya timbangan mikro atau analytical balance, analog atau digital yang sudah terkalibrasi. Kemudian terkait dokumen pelayanan kefarmasian seperti formulir PIO, buku catatan konseling, formulir catatan pengobatan pasien, formulir meso, atau formulir home pharmacy care, jika tersedia, klik iya. Selanjutnya, terkait ruang farmasi memiliki ruang penyimpanan sediaan farmasi dengan ketentuan, rak atau lemari obat yang dapat menjamin keamanan dan mutu obat. Jika tersedia, klik iya. Kemudian, lemari pendingin khusus obat. Jika tersedia, klik iya. Kemudian, terkait pendingin ruangan atau AC dengan maintenance yang terjadwal untuk memastikan stabilitas obat dan kenyamanan staf apotek dan pasien. Jika tersedia, klik iya. Kemudian, terkait pengukur suhu dan kelembaban atau termohigrometer digital atau analog. Jika tersedia, klik iya. Kemudian terkait kartu monitor suhu, jika tersedia, klik ya. Dan terakhir, yaitu ruang penyimpanan obat dikontrol pada suhu 15-25 derajat Celcius. Jika sesuai, maka klik ya. Kita lanjut ke berikutnya. Kemudian terkait kartu monitor suhu. Selanjutnya, ruang farmasi memiliki ruang administrasi dan penyimpanan data dengan ketentuan terdapat belangko LPLO, jika tersedia, klik ya. Kemudian terdapat belangko kartu stok obat, jika tersedia, klik ya. Selanjutnya, terdapat belangko salinan resep, jika iya, klik ya. Terdapat dokumentasi resep, jika tersedia, klik iya. Dan selanjutnya, terdapat dokumentasi faktur dan nota penjualan, jika tersedia, klik iya. Selanjutnya, ruang farmasi dilengkapi dengan prasarana meliputi instalasi air bersih atau sumber air tersedia, jika tersedia, klik iya. Kemudian terkait alat pemadam api ringan atau APAR yang masih berlaku atau tidak kadaluarsa, jika tersedia, klik iya. Kemudian terkait pest control yang dapat dilaksanakan secara mandiri dengan alat atau kerjasama dengan pihak ketiga, jika tersedia, klik ya. Kemudian terkait penerangan yang cukup terang sehingga menjamin pelaksanaan pelayanan kefarmasian, jika tersedia, klik iya. Dan selanjutnya terdapat dokumentasi faktur dan nota penjualan, jika tersedia. Kemudian terkait ventilasi memenuhi persyaratan hygiene, jika tersedia, klik iya. Kemudian terkait prasarana listrik yang cukup, seperti adanya PLN atau generator, jika tersedia, klik iya. Kemudian terkait lampu emergensi, jika tersedia, klik iya. Dan terakhir terkait tempat sampah medis dan non-medis, jika tersedia, klik iya. Kita lanjut ke berikutnya. Jika ruang farmasi pada puskesmas memiliki narkotika atau psikotropika, apakah memenuhi ketentuan? Yang pertama, terdapat pencatatan obat narkotika, jika tersedia, klik iya. Terkait pencatatan obat psikotropika, jika tersedia, klik iya. Kemudian terkait prasarana listrik yang cukup, terkait lemari khusus penyimpanan narkotika dan atau lemari penyimpanan psikotropika terpisah dari jenis obat lain, jika tersedia, klik iya. Kemudian terkait kondisi lemari narkotika atau psikotropika farmasi dalam keadaan yang bersih dari barang selain narkotika atau psikotropika, klik iya. Kemudian lemari narkotika psikotropika tidak mudah dipindahkan, jika sesuai, klik iya. Lemari narkotika psikotropika terbuat dari bahan yang kuat, jika sesuai, klik iya. Terkait lemari khusus penyimpanan narkotika dan atau lemari narkotika psikotropika mempunyai 2 buah kunci yang berbeda, jika sesuai, klik iya.
Lalu kunci lemari narkotika, psikotropika tersebut dikuasai oleh apoteker dan pegawai lain yang dikuasakan atau dikuasakan dua orang yang berbeda. Jika sesuai, klik iya. Lemari narkotika psikotropika diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Jika sesuai, klik iya. Jika puskesmas memiliki vaksin dan melayani vaksinasi, apakah? Yang pertama, tersedia lemari pendingin khusus vaksin. Jika tersedia, klik iya. Lalu termometer dilakukan kalibrasi. Jika sesuai, klik iya. Lalu jika dilakukan pencatatan dan pelaporan monitoring suhu, klik iya. Jika dilakukan pencatatan dan pelaporan ketersediaan vaksin, klik iya. Selanjutnya, kita klik tambahkan. Maka seluruh data di bagian 2B sudah terisi. Kita lanjut ke bagian 2C, terkait ketenagaan. Kita klik tambah data baru. Di sini terkait apakah terdapat SIPA dan STRA dari apoteker. Jika ada, klik iya. Berikutnya, kemudian apoteker selalu hadir sesuai dengan jam kerja. Jika sesuai, klik iya. Kemudian apoteker menggunakan tanda pengenal. Jika sesuai, klik iya. Lalu kita lanjutkan. Jika dilakukan pencatatan dan pelaporan monitoring suhu, klik apoteker mengikuti pendidikan berkelanjutan seperti seminar, workshop, atau pelatihan. Jika pernah, klik iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan pembiayaan pendidikan berkelanjutan dapat dipilih, bisa dari APBD, BLUD, DAK, pribadi, atau sumber lain. Sebagai contoh, kita klik sumber lain. Selanjutnya, semua tenaga kefarmasian memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Jika sesuai, klik iya. Lalu kita klik tambahkan. Maka seluruh data di bagian 2C sudah tersimpan. Untuk bagian selanjutnya, yaitu kebijakan pelayanan kefarmasian, kita klik tambah data baru. Yang pertama, ruang farmasi dan penanggung jawab tercantum pada struktur organisasi puskesmas. Jika ada dan ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas, bisa kita pilih iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya terkait formularium puskesmas, di mana di sini ada 3 pernyataan. Pernyataan pertama yaitu ada dan ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas. Pernyataan kedua yaitu ada tetapi tidak ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas. Dan yang ketiga yaitu tidak memiliki formularium puskesmas. Pilih kondisi yang paling sesuai dengan puskesmas. Misalnya, jika formularium puskesmas tersedia dan ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas, maka di bagian ini diklik ya, dan sisanya dipilih tidak. Jika ada formularium puskesmas tetapi tidak ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas, maka di sini dipilih ya, dan yang lain dipilih tidak. Jika tidak memiliki formularium puskesmas, di sini diklik ya, dan yang lain diklik tidak. Contoh, untuk formularium puskesmas di Puskesmas Kemenkes, tersedia dan ditetapkan dengan SK Kepala Puskesmas, maka di bagian ini kita klik ya. Kita klik tambahkan, maka seluruh data di bagian 3 sudah tersimpan. Kita lanjutkan ke pengisian bagian 4A, yaitu terkait pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis. Kita klik tambah data baru. Di sini terkait ruang farmasi di puskesmas memiliki terdapat SOP pengelolaan obat dan BNHP yang meliputi SOP perencanaan jika tersedia klik iya, SOP pengadaan jika tersedia klik iya, SOP penerimaan jika tersedia klik iya, SOP penyimpanan jika tersedia klik iya, SOP pemusnahan resep jika tersedia klik iya, SOP pemusnahan obat jika tersedia klik iya, SOP pengendalian jika tersedia klik iya, serta SOP pencatatan dan pelaporan jika tersedia klik iya. Selanjutnya terkait RKO, jika perencanaan dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan obat, bisa klik iya. Kemudian terkait pengadaan atau permintaan dilaksanakan secara, di sini ada 2 opsi. Yang pertama mandiri, yang kedua permintaan ke Dinas Kesehatan. Pilih opsi yang paling sesuai. Ini kita bisa klik keduanya atau bisa milih salah satu. Sebagai contoh, kita klik yang permintaan ke Dinas Kesehatan. Selanjutnya terkait penerimaan dengan dilakukan pengecekan sediaan farmasi.
Jika tersedia faktur, klik ya. Terkait isi dokumen BAST atau SBBK, yaitu surat bukti barang keluar, jika tersedia, klik ya. Dan jika terdapat masa kadaluarsa, klik ya. Selanjutnya, kita lanjutkan. Terkait penyimpanan obat memenuhi ketentuan meliputi semua obat high alert, LASA, Norum dicantumkan stiker. Jika sesuai, maka klik ya. Dan tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Jika sesuai, klik ya. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan. Jika dilakukan di puskesmas, klik ya. Kemudian sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan kelas terapi obat. Jika sesuai, klik ya. Penyimpanan obat disusun secara alfabetis. Jika sesuai, klik ya. Kemudian obat kadaluarsa atau rusak diinventarisir dan disimpan terpisah. Jika sesuai, klik ya. Lalu terkait pengeluaran obat memakai sistem FIFO, yaitu first expired, first out, dan FIFO, yaitu first in, first out. Jika di puskesmas melakukan hal tersebut, klik ya. Kemudian terdapat dokumen permintaan dan distribusi berupa surat permintaan BAST atau SPBK. Jika tersedia, klik ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Terkait dokumentasi sesuai ketentuan, yang meliputi semua resep dan salinan resep diarsipkan selama 5 tahun. Jika sesuai, klik ya. Kemudian semua resep dan salinan resep disusun berdasarkan, sini ada pilihan diarsip per hari, diarsip per bulan, arsip per tahun. Kita bisa memilih ketiganya atau bisa dipilih salah satu. Contohnya kita pilih ketiganya. Kemudian seluruh dokumen pencatatan, dokumen penerimaan, dokumen penyaluran, dan atau dokumen penyerahan termasuk surat pesanan narkotika disimpan secara terpisah paling singkat 3 tahun dan serta pelaporan penggunaan obat rasional. Jika sesuai, klik ya. Seluruh dokumen pencatatan, dokumen penerimaan, dokumen penyaluran, dan atau dokumen penyerahan termasuk surat pesanan psikotropika disimpan secara terpisah paling singkat 3 tahun dan serta pelaporan penggunaan obat rasional. Jika sesuai, klik iya. Selanjutnya, pertanyaan terkait apakah terdapat sarana penyimpanan dokumentasi secara elektronik seperti komputer, laptop, hard disk, atau cloud storage. Jika tersedia, klik ya. Selanjutnya, terkait pengendalian obat kadaluarsa atau rusak dilakukan sesuai ketentuan. Itu meliputi, pertama, obat kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Jika sesuai, maka klik ya. Pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan atau Balai Besar POM, Balai POM, atau Lokapom setempat. Jika hal ini sesuai keadaan di puskesmas, maka klik ya. Kemudian, pemusnahan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktek. Jika dilakukan, maka klik ya. Kemudian, pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak terdokumentasi. Jika dilakukan, maka klik ya. Selanjutnya, terkait pemusnahan resep dilakukan oleh apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek dengan cara dibakar yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep. Jika sesuai, maka klik ya. Kemudian pemusnahan dokumen narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker penanggung jawab apotek disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan atau Balai Besar POM, Balai POM atau Lokapom setempat dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan dokumen narkotika dan psikotropika. Jika hal ini dilakukan atau sesuai dengan kondisi di puskesmas, maka bisa diklik ya. Kemudian terdapat kartu stok yang diisi secara rutin dan lengkap, nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, nomor batch, dan sisa persediaan, baik manual atau komputer. Jika tersedia, maka diklik ya. Kemudian, terkait apakah pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dilakukan secara periodik? Jika jawaban iya, maka kita bisa klik ya. Kemudian, jika ruang farmasi di puskesmas memiliki narkotika atau psikotropika, apakah puskesmas mempunyai ID SIPNAP? Jika sudah memiliki akun SIPNAP, bisa diklik ya. Kemudian, apakah puskesmas melakukan pelaporan narkotika dan psikotropika melalui SIPNAP? Jika melakukan pelaporan tersebut, maka bisa diklik ya.
Kemudian terkait jika puskesmas memiliki pelayanan rawat inap, apakah pendistribusian sediaan farmasi dan BMHP dilakukan dengan cara, di sini ada 3 cara. Yang pertama, pemberian obat sesuai resep yang diterima atau full stock. Yang kedua, pemberian obat per sekali minum atau dispensing dosis unit. Yang ketiga, pendistribusian ke jaringan puskesmas dilakukan dengan cara penyerahan obat sesuai kebutuhan atau floor stock. Di sini kita bisa memilih ketiganya atau hanya memilih salah satu. Untuk puskesmas non-rawat inap, harap mengklik yang pertama, pemberian obat sesuai resep yang diterima. Untuk puskesmas rawat inap, bisa memilih antara ketiganya atau hanya salah satu sesuai dengan kondisi. Namun untuk puskesmas non-rawat inap, maka diklik yang bagian 1. Kemudian kita lanjutkan, kita klik tambahkan. Maka seluruh data di bagian 4A sudah terisi, kita lanjutkan ke bagian 4B, yaitu terkait pelayanan farmasi klinik. Sini terkait dengan SOP pelayanan kefarmasian klinik meliputi SOP pengkajian dan pelayanan resep jika tersedia klik iya, SOP PIO jika tersedia klik iya, SOP konseling jika tersedia klik iya, SOP visite pasien. Untuk SOP visite pasien ini khusus untuk puskesmas rawat inap, bisa diklik ya, dan untuk puskesmas non rawat inap bisa diklik tidak. Sini kita contohnya pasien puskesmas rawat inap dan terdapat SOP visite pasien. Kemudian SOP pemantauan terapi obat jika tersedia klik ya, lalu SOP monitoring efek samping obat jika tersedia klik ya, dan SOP evaluasi penggunaan obat jika tersedia klik ya. Selanjutnya terkait pelayanan narkotika, psikotropika, dan obat keras berdasarkan resep dokter. Jika melayani obat-obat jenis tersebut, maka diklik ya. Kemudian penulisan resep dilakukan oleh dokter atau dokter gizi jika sesuai maka klik ya. Kemudian terkait kelengkapan lembar resep, di sini ada 3 opsi. Yaitu yang pertama lembar resep lengkap dengan tulisan R, nama dokter atau dokter gizi, nama pasien, alamat, umur. Kemudian lembar resep tidak lengkap dan tidak menggunakan lembar resep. Di sini kita sebagai contoh kita klik yang pertama, yaitu lembar resep lengkap. Selanjutnya pengkajian resep meliputi administratif, farmaseutik, dan klinis dilakukan jika dilakukan oleh apoteker, maka di sini klik ya. Jika dilakukan oleh apoteker dan atau TTK, meliputi sarjana farmasi, D3 farmasi, maka diklik ya. Jika dilakukan oleh tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan, misalnya di puskesmas yang tidak memiliki apoteker atau TTK, maka di sini bisa diklik iya. Namun, sebagai contoh, ini puskesmasnya sudah memiliki apoteker, maka di sini kita mengisinya tidak. Selanjutnya, terkait peracikan obat. Jika peracikan obat dilakukan oleh apoteker, maka di sini kita klik ya. Jika peracikan obat dilakukan apoteker dan atau TTK, seperti sarjana farmasi dan D3 farmasi, di sini kita contoh, kita klik ya. Kemudian, di situasi khusus di mana puskesmas tidak memiliki apoteker dan tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan melakukan peracikan obat, di sini dapat kita klik ya. Namun sebagai contoh untuk puskesmas ini sudah memiliki apoteker dan peracikan obatnya dilakukan oleh apoteker, sehingga pada bagian ini kita klik tidak karena peracikan obatnya sudah dilakukan oleh apoteker dan atau TTK. Pertanyaan selanjutnya terkait persediaan obat racikan. Jika di puskesmas tanpa persediaan obat racikan lebih dari 1 hari, maka di sini bisa kita klik ya. Lalu terkait penggunaan blender sebagai alat racikan, jika di puskesmas masih menggunakan alat racikan manual dan tidak menggunakan blender, di sini dapat diklik ya. Atau jika menggunakan blender, maka di sini bisa diklik tidak. Kemudian terkait penyerahan obat disertai etiket obat seperti biru untuk obat luar dan etiket putih untuk obat dalam. Jika menggunakan etiket tersebut, maka di sini bisa kita klik ya. Selanjutnya terkait penyerahan obat dilakukan oleh
Di sini ada 3 opsi, yaitu apoteker dan atau TTK Sarjana Farmasi, D3 Farmasi, atau tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan. Di sini sebagai contoh, puskesmasnya telah memiliki apoteker sehingga penyerahan obatnya dilakukan oleh apoteker. Sehingga di sini kita klik ya pada bagian apoteker yang pertama, kedua juga kita klik ya, dan yang ketiga terkait tenaga kesehatan lain atau bukan tenaga kesehatan kita klik tidak, karena yang menyerahkan obatnya dilakukan oleh apoteker. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Apoteker atau tenaga kefarmasian memberikan informasi obat kepada pasien. Jika informasi obat yang diberikan meliputi nama dan khasiat obat, kita beli iya. Selanjutnya terkait apoteker atau tenaga kefarmasian memberikan informasi obat kepada pasien. Di sini ada beberapa informasi obat yang diberikan kepada pasien. Jika memberikan informasi nama dan khasiat obat, kita klik iya. Jika memberikan informasi terkait aturan pakai atau dosis, kita klik iya. Jika memberikan informasi terkait lama pengobatan, kita klik iya. Jika memberikan informasi terkait cara pemakaian, kita klik iya. Jika memberikan informasi terkait efek samping, kita klik iya. Jika memberikan informasi terkait interaksi obat, kita klik iya. Dan juga jika memberikan informasi terkait cara penyimpanan obat, kita bisa klik iya. Kemudian, di sini setiap ketidaksesuaian dari hasil pengkajian dilakukan konfirmasi terhadap dokter penulis resep. Jika hal ini dilakukan di puskesmas, maka bisa diklik ya. Kemudian terkait dilakukannya pemberian etiket sesuai dengan ketentuan. Meliputi, yaitu etiket warna putih untuk obat dalam, sedangkan etiket warna biru obat luar. Jika sesuai, maka diklik ya. Kemudian etiket mencantumkan informasi pasien berupa nama dan umur. Jika tersedia, maka diklik ya. Jika di etiket menunjukkan tanggal etiket, sini bisa kita klik ya. Kemudian jika di etiket terdapat aturan pakai sesuai, misalnya 1 tablet tiap 8 jam, bukan 3 kali 1 tablet, yang mana informasi seperti 3 kali 1 tablet ini dapat membingungkan pasien. Jika sudah sesuai, maka bisa diklik ya. Selanjutnya, terkait salinan resep sesuai dengan resep asli dan disahkan oleh apoteker. Sini, jika sudah sesuai, maka diklik iya. Penyerahan obat resep atau non-resep disertai pemberian informasi yang dibuktikan dengan checklist dan para petugas. Jika sudah sesuai dan sudah dilakukan, maka bisa diklik ya. Kemudian, menyediakan informasi aktif dapat berupa brosur, leaflet, majalah dinding, dan lain-lain. Jika melakukan hal tersebut, bisa diklik ya. Kemudian, jika apoteker melakukan kegiatan konseling yang terdokumentasi, di sini bisa kita klik ya. Atau jika tidak melakukan kegiatan konseling yang terdokumentasi, di sini bisa diklik tidak. Namun sebagai contoh, apoteker Puskesmas Kemenkes melakukan kegiatan konseling yang terdokumentasi, maka di sini kita pilih iya. Selanjutnya, terkait apoteker melaksanakan pelayanan informasi obat atau PIO dan terdokumentasi. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, pemberian informasi obat kepada tenaga kesehatan lainnya dan pasien. Jika sudah melakukan hal ini, maka bisa diklik iya, seperti menjawab pertanyaan dari perawat atau dari dokter. Kemudian membuat leaflet atau poster. Jika sudah melaksanakan hal tersebut, bisa diklik iya. Kemudian melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan pada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Jika sudah melakukan, maka bisa diklik iya. Kemudian terdapat lampiran laporan dan pelayanan kefarmasian puskesmas. Jika tersedia, maka diklik iya. Selanjutnya, yaitu melakukan home pharmacy care dan terdokumentasi. Jika melakukan home pharmacy care, maka bisa diklik iya. Namun, jika belum melakukan home pharmacy care, maka bisa dipilih tidak. Untuk contoh, kita belum melakukan home pharmacy care, maka kita klik tidak. Selanjutnya terkait melakukan monitoring efek samping obat. Jika apoteker sudah mengidentifikasi potensi kejadian efek samping obat dan terdokumentasi, maka di sini bisa diklik ya. Yaitu melakukan home pharmacy care. Dan selanjutnya di sini terkait pendokumentasian kesalahan pengobatan atau medication error. Apabila sudah dilakukan pencatatan KTC atau kejadian tidak cedera, KTD, kejadian tidak diharapkan atau KNC, di sini mohon maaf, maksudnya KNC yaitu kejadian nyaris cedera. Jika sudah dilakukan pencatatan, maka di sini bisa kita klik ya. Kemudian di sini juga terkait laporan KTC, KTD, dan KNC. Mohon maaf jika ada salah pengetikan. Jika sudah melakukan laporan, maka di sini kita klik iya. Dan jika sudah terdapat rencana tindak lanjut, maka bisa kita klik iya. Di sini terkait dengan visita untuk puskesmas rawat inap dan terdokumentasi. Bila apoteker telah melakukan visita bersama tim, di sini bisa kita klik ya.
jika apoteker telah melakukan visitor mandiri, di sini bisa kita klik ya. Atau jika apoteker belum melakukan visitor, maka di sini bisa kita klik ya. Sebagai contoh, untuk puskesmas ini masih belum melakukan visitor, maka yang bagian lain kita klik tidak, dan bagian yang ketiga yang belum melakukan visitor ini kita klik ya, karena belum melakukan visitor. Untuk puskesmas non-rawat inap, maka semuanya bisa diklik tidak. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan. Pengkajian resep, pelayanan resep, dan pemberian informasi obat. Jika sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan, maka kita klik ya. Jika telah melakukan pencatatan dan pelaporan konseling, bila ada apoteker, ini bisa kita klik ya. Kemudian, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh apoteker terkait evaluasi penggunaan obat. Jika sudah tersedia, maka kita klik ya. Kemudian, jika sudah ada hasil pemantauan terapi obat oleh apoteker, maka bisa kita klik ya. Kemudian, terkait pencatatan dan pelaporan farmasi home care, jika belum ada, bisa diklik tidak. Dan terkait monitoring efek samping obat, jika sudah ada catatan dan pelaporannya, maka bisa kita klik ya. Oke, selanjutnya, maka bisa kita lanjutkan dengan klik tambahkan. Untuk bagian 4B, maka sudah terisi semua. Kita lanjutkan ke bagian 4C. Kita klik tambah data baru. Kemudian terkait evaluasi yang dilakukan, meliputi yang pertama sumber daya manusia. Jika sudah melakukan evaluasi, maka kita klik ya. Jika sudah melakukan evaluasi terkait pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, bisa kita klik ya. Jika sudah melakukan evaluasi terkait layanan farmasi klinis, maka bisa kita klik ya. Selanjutnya, terkait pengukuran capaian mutu pelayanan. Jika sudah melakukan survei kepuasan pasien, maka bisa kita klik ya. Jika sudah menyediakan kotak saran, maka bisa kita klik ya. Jika sudah melakukan audit internal, maka bisa kita klik ya. Selanjutnya di sini terkait pendokumentasian kesalahan pengobatan atau medication error. Apabila sudah dilakukan pencatatan KTC atau kejadian tidak cedera, KTD, kejadian tidak diharapkan atau KNC, di sini mohon maaf, maksudnya KNC yaitu kejadian. Selanjutnya, jika sudah melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi, maka di sini bisa diklik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah memiliki indikator mutu pelayanan kefarmasian? Jika tersedia indikator tersebut, maka bisa diklik ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait laporan pelayanan kefarmasian melalui link Google Form. Namun untuk tahun 2023, laporan pelayanan kefarmasian sudah dilakukan melalui Simona, sehingga jika sudah melakukan laporan pelayanan kefarmasian melalui Simona pada tahun 2023, maka bisa diklik ya. Kemudian klik tambahkan. Bisa kita lihat seluruh bagian dari self-assessment sudah kita isi. Jika seluruh data sudah diisi, maka kita bisa klik kirim di tombol merah ini. Sini akan muncul notifikasi apakah Anda yakin akan menandai selesai asesmen mandiri ini. Jika kita sudah yakin, maka bisa kita klik OK. Nah, kita bisa lihat kembali. Di sini sudah terlihat bahwa status dari self-assessment kita sudah selesai. Di sini juga kita dapat melihat tinjau atas data-data yang sudah kita input. Dan jika kita ingin melakukan pencetakan dokumen, di sini bisa kita klik icon printer ini. Laporan untuk self-assessment cukup dilakukan setahun sekali. Maka jika sudah dilakukan asesmen tahun 2023, maka pengisian self-assessment selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2024.